Selamat malam pemirsa. Malam ini kami akan mengangkat isu penting yang menyentuh kita semua. Tanggung jawab bersama menjaga lingkungan. Kerusakan alam sudah di depan mata. Dari polusi udara, tumpukan sampah plastik hingga hutan yang terus menyusut. Apa langkah nyata yang bisa kita lakukan bersama? Mari kita simak editorial berikut ini. Kerusakan lingkungan di Indonesia semakin hari semakin nyata di depan mata. Hampir setiap musim hujan, banjir kembali merendam kota-kota besar maupun daerah pedesaan. Sungai-sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Tidak hanya itu, pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor dan pembakaran sampah juga kian mengkhawatirkan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa Indonesia menghasilkan lebih dari 17 juta ton sampah plastik per tahun dan sekitar 3,2 juta ton diantaranya berakhir di lautan. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Fakta-fakta tersebut menunjukkan betapa seriusnya krisis lingkungan yang sedang kita hadapi. Sampai kapan kita menutup mata terhadap kerusakan bumi yang kita tinggali sendiri? Jika tidak ada tindakan kolektif, krisis ini akan menjerat kita semua tanpa memandang status sosial atau wilayah tempat kita tinggal. Masalah ini kerap dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah semata, padahal kenyataannya menjaga lingkungan adalah kewajiban semua pihak. Pemerintah memang memiliki peran penting dalam membuat regulasi, namun tanpa dukungan masyarakat, kebijakan itu hanya akan menjadi aturan di atas kertas. Lingkungan yang rusak bukan hanya merugikan segelintir orang, melainkan seluruh masyarakat. Air bersih menjadi sulit diperoleh, udara semakin tercemar, dan bencana alam datang silih berganti. Dalam jangka panjang, kualitas hidup bangsa bisa menurun drastis jika kesadaran bersama tidak segera dibangun. Kearifan lokal bangsa Indonesia sebenarnya memiliki modal sosial yang sangat besar, yaitu gotong royong. Nilai ini dapat dihidupkan kembali dalam konteks menjaga lingkungan. Bayangkan, jika setiap RT secara rutin membersihkan sungai atau selokan, jika setiap sekolah mewajibkan siswanya menanam pohon, atau jika setiap rumah tangga konsisten memilah sampah organik dan anorganik, hal-hal sederhana itu bila dilakukan secara massal akan berdampak besar bagi keberlangsungan hidup masa depan bangsa. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, program besar seperti pengurangan emisi karbon atau penanaman hutan yang tidak akan mencapai hasil maksimal. Sudah saatnya semua pihak mengambil peran nyata dalam menjaga lingkungan. Dunia usaha bisa berkontribusi dengan beralih pada produksi ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lembaga pendidikan dapat menanamkan nilai cinta lingkungan sejak dini melalui program sekolah. Pemerintah daerah bisa menggandeng komunitas lokal untuk melaksanakan gerakan penghijauan. Sementara itu, masyarakat individu harus menyadari bahwa tindakan kecil seperti membawa tas belanja sendiri atau mengurangi konsumsi plastik akan memberi dampak besar bila dilakukan secara bersama. Bumi adalah rumah kita bersama, dan ia bukan warisan dari nenek moyang semata, melainkan titipan yang harus dijaga untuk masa depan berikutnya. Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama, dan kegagalan melaksanakannya berarti kita sedang mewariskan kerusakan pada anak cucu kita. Pemirsa, bumi adalah rumah kita satu-satunya. Setiap langkah kecil mengurangi sampah, menanam pohon, hingga menghemat energi adalah investasi untuk kehidupan yang lebih baik. Menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tugas tanggung jawab kita semua. Demikian editorial malam ini, tanggung jawab bersama menjaga lingkungan. Saya Ali Praditya Pratama, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.